hari ini kita kembali live ya. Siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan beberapa bintang tamu tentunya akan berbagi ceritanya di hari ini ya. Kita ke pojokan dulu yuk seperti biasa, melihat apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi perhatian publik di tengah banyak postingan artis yang lagi liburan ke sana kemari ya. Masih ada berita-berita hal begitu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Siapa yang ya ini sih berita ini dari postingan dunia maya ya, Bunga Zainal. Di Bunga Zainal kan sering bikin konten-konten gitu kan. Nah kemarin itu dia bikin konten POV ya. POV itu point of view, artinya ya kayak eto-eto gitulah, eto-eto dia lagi. Nah dia tuh lagi menggambarkan kalau pura-puranya dia itu pulang liburan ala orang yang punya 271 triliun ya. Dia berkaitan sama berita kemarin itu ya, yang sempat ditahan beberapa orang terkait dugaan apa sih tindakan yang merugikan keuangan negara sebesar 271 triliun yang menyeret salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi. Sandra Dewi, ingat depannya SD ya, bukan D, S, Dewi Sandra, beda lagi. Nah dia bikin begitu ya, dia bikin lucu-lucuan gitu kayak nyindir, tapi justru sama netizen malah ditanya, ih kok artis nyindir artis sih gitu ya, artis yang lain aja pokoknya gitulah. Terus malah bilang gini, Bunga Zainal aja kemarin juga nikah diem-diem sama apa sih dia bilang, komentar netizennya nantilah kita baca lebih detailnya. Coba lihat dulu kontennya Bunga Zainal seperti apa sih yang menuai komentar netizen. Ya gitu doang padahal ya. Oh dia itu kan dia bikin dari green screen gitu, duduk di atas sayap pesawat. Dia bilang itu kalau punya duit 271 triliun duduknya bukan di dalam pesawat lagi, itu di sayap pesawat. Oke coba lihat komentarnya, komentar netizen yang dia tanggepin ya. Sesama artis jangan saling menyindir. Banyak artis papan atas pada diam aja. Bunga aja dulu sempat lama menghilang di sosmed gara-gara nikah diam-diam dan pindah agama sama bapak yang sekarang. Mungkin takut dibully netizen saat itu. Munculnya dalam klarifikasi setelah anak-anaknya udah gede. Jadi kehidupan ini tidak ada yang sempurna katanya gitu ya kan. Ini terus dijawab sama Bunga Zainal. Coba dia bilang gini, emang agama dan nikah sama suami marimar. Oh dia menyebut dirinya marimar ya Bunga Zainal. Ngerugiin negara, ngerugiin netizen. Super ngakak sama komen mbaknya. Lagian konten ini mengandung kelucuan aja. Perkara angka 271T aja disangkutin. Ingat ya mbak, yang terlibat korupsi itu bukan suami si artis aja, tapi banyak oknum. Jadi 271 triliun itu banyak orang. Jadi kok kamu merasa aku nyindir si artisnya katanya gitu. Dan aku nggak takut dibully netizen. Emang selama ini kurang. Haha, tapi aku bodo amat karena bukan netizen yang harus menghakimi hidup manusia katanya gitu ya. Ada lagi komentarnya? Udah cuma ini dong. Apalagi postingannya Bunga Zainal? Cuma satu ini dong. Aduh panjang banget. Merah lagi warnanya. Lagian ya, menikah dengan agama seseorang itu adalah privasi setiap orang. Tidak ada keharusan memberitahukan seluruh rakyat Indonesia. Iya benar, yang penting keluarganya pada tahu, ya kan, tetangganya tahu. Emang kalau kasih tahu rakyat Indonesia, negara mau biaya pernikahan marimar. Iya ya, ide itu juga ya. Tapi kalau korupsi baru deh harus diumumkan karena menyangkut kerugian negara dan rakyat Indonesia. Paham kan mbak sampai sini gitu. Lagian apa-apa disangkuti sama si artis itu, mau kenal mau enggak juga saya mah mau komentar ya komentar aja. Karena kalau komentar pun saya memposisikan diri sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai artis yang lagi melenong. Kalau mau unfollow saya dipersilakan ya, takutnya mbaknya tersinggung dengan postingan saya katanya gitu ya. Komentar netizen. Tapi by the way ngomong-ngomong, ini juga akhirnya jadi kita kan kepo-kepo ya. Ini update nih karena kemarin aku kan sempat libur ya. Ternyata udah 5 hari ini akun Instagramnya Sandra Dewi. Ingat Sandra Dewi itu sudah tidak ada. Di nonaktif gitu ya. Ya, ini dia. Gelap aja gitu. Ingat Sandra Dewi. Kalau cari Dewi Sandra masih ada again. Nah YouTube channelnya coba kita, YouTube-nya juga udah nggak ada postingannya sama sekali, tapi masih ada itunya apa, bannernya masih ada Sandra Dewi Official ya, nggak ada, udah postingan semua videonya. Nah coba kita lihat sekarang komentar netizen tentang Marimar tadi ya, alias Bunga Zainal. Bunyinya adalah komentarnya, nyindir juga bagus sih, harus disindir, ini malah emang salah kok ya, biar kena sanksi sosial juga lah katanya gitu. Tapi kan belum diadili ya, kan baru ditahan ya kan. Oke coba yang berikutnya. Bunga Zainal lanjutkan kak, walau sesama artis harus tetap bisa saling menyadarkan, kalau red jelata yang nyindir malah nggak ngefek katanya gitu. Yang berikut, koruptor kelas kakap mah timbang disindir segitu mah nggak ada apa-apanya, malah sebaik-baiknya dihukum mati kayak negara tetangga. Ada gimana sih pakai belain koruptor? Lagi berikutnya,
Astaga, nyindir ini namanya orang kena musibah, padahal sama artis kok nggak ada empatinya kayak gitu. Aku gak takut komentar, nanti dikomentarin lagi. Yang berikutnya, nggak ada yang komentarin postingannya Sandra Dewi, nggak ada. Nggak ada komentar. Iya ya, mereka komentar di mana? Coba cari di Dewi Sandra deh. Siapa tahu yang komentar postingan Sandra Dewi dihapus ada di kolomnya Dewi Sandra, ya kan, bingung kan? Ya oke, baik, nah, kita menuju ke ini. Ya karena udah nggak puasa, jadi kalau waktu kemarin puasa tuh agak Dewi Sandra Dewi tuh agak bingung ya. Sekarang sih udah makan siang. Oke, yang berikutnya ada Catherine Wilson. Catherine Wilson juga rame nih kemarin kan, di tengah sidang perceraiannya. Itu sempat diwawancara wartawan, terus dia ngomong gitu ke wartawan. Kebetulan pada saat sidang ini suami akan segera jadi mantan itu nggak datang, ya kan. Terus si Catherine Wilson menyampaikan, dia bilang katanya gini, tolong itu buat Idam, tuh kemarin ngasih hadiah ke ibu saya gitu, maksudnya mertuanya Mas Idam itu, tapi kok tiba-tiba ditarik ya malising gitu. Astaga gitu ya. Coba seperti apa kita lihat ini. Masalah baru jelang putusan cerai Catherine Wilson dan Idam Masih. Mobil ditarik leasing dan tunggakan cicilan gitu ya. Jadi ternyata ini ngasih hadiah ke mertuanya, tapi ternyata itu masih leasing gitu loh. Makanya pas Catherine Wilson itu tanya mana BPKB-nya, belum, tar gitu. Ternyata yang masih di leasing, makanya kan belum ada BPKB-nya. Pernyataannya seperti apa? Dan ini menuai komentar netizen, dibilang katanya, ketahuan sekarang ya Catherine Wilson cewek matre gitu. Sayang sekali suami saya tidak hadir ya, maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya, jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua, dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu, jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu, jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah. Saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa, dan sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget. Iya, ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget. Loh, saya istrinya tapi saya nggak tahu. Di zaman sekarang gitu ya, kredit nih udah hampir selesai, boleh top up ya kan. Nih ya kan, nih kalau jangan cuman kalau mau nikah aja itu bang harus tanda tangan suami istri ya kan. Kalau ngutang juga ya gitulah. Oke, komentar netizen coba kita baca. Modal kawin cari yang tajir wir, yang kere minggir wir, katanya gitu. Yang berikutnya, gue sih dari awal udah ngira mbak ini mau sama bapak itu karena sesuatu, dan bapak itu udah tinggi jam terbangnya soal perwanitaan. Jadi dia dari awal juga udah jaga-jaga player, ketemu player ini mah, katanya gitu. Yang berikut, kalau mobil kredit terus cerai, otomatis yang lanjutin bayar yang bawa mobil dong. Walau itu hadiah apa kek, normalnya tentu mantan suami nggak mau lanjut bayar. Ini siapa sih yang komentar begini? Aku tidak setuju ya. Kalau hadiah masa suruh nerusin kreditnya? Iya. Apalagi komentarnya, masih aja manggil suami si ibu, udah pisah sih, masa masih ngarep ya bu? Ya kan belum ketukan cerai, belum ketok palu. Yang berikutnya, ya balikin aja, ngapain diributin buang barang kreditan. Ini bukan masa dibalikin pak, udah ditarik kembali sih, ngapain mau dibalikin. Ya kalau mau situ lanjutin aja bayar cicilannya. Kalau mantan udah nggak mau bayarin cicilan, ya pasti bakal ditarik leasing, katanya gitu. Ini kalau perempuan yang komentar ya, aku ingin membuka wawasan anda hai para wanita, jangan mau terima yang kayak gitu-gitu deh, ya kan. Kalau emang udah dikasih gitu ya, kalaupun itu cicilan misalnya, nggak apa-apa cicilan, tapi kalau udah ngasih itu kasihlah sampai lunas. Iya kan, bener gak gitu ya. Nah ini oke, langsung kita pernah wawancara Catherine Wilson ketika aku tanya benar atau enggak kamu tuh kesal sebenarnya kalau dibilang cewek matre, bilang enggak masalah. Nah menurut dia ya memang perempuan harus begitu ya, kalau ditaruh perempuan itu kan harus dirawat, dimanja, ya kan. Kalau ingin istrinya tuh terlihat memang terawat, cantik, bahagia, happy, ya dimanjain dong gitu, supaya happy-nya tuh jadi inner jadi keluarlah aura-aura cantiknya. Ada, aku setuju ya, bukan masalah matre atau enggak, kita perempuan harus hentikanlah aku terima cicilan, jangan ya
dong. Gimana sih, kita kan dibesarkan orang tua juga dimanja ya kan. Ya, oke, baik. Nah yang berikut ini juga aku ketemu teman aku ya. Nirina yang kemarin viral lewat situ aja ya kan, nggak ada yang lewat situ ya kan. Iya gitu ya. Ini juga menarik nih. Ini kemarin ada digugat lagi karena 4 sertifikat yang sudah dibalikin gitu kan. Yang menuntut adalah seseorang yang sudah masuk penjara 13 tahun karena penggelapan dokumen. Terus dia menuntut yang punya dokumen, gitu kan? Dan kamu disidang nih Rina. Bisa sampai sidang ya? Itu menjadi sebuah pertanyaan aku juga sebagai warga negara. Kita lihat dulu profil Nirina Zubir berikut ini. Nirina Zubir, aktris kelahiran 1980 yang mengawali karir sebagai penyiar radio dan VJ pada 2000 ini pernah membintangi film Heart tahun 2006. Perempuan berketurunan Aceh Minangkabau ini menikah dengan gitaris band Coklat Ernest Ferdian Syarif pada 2009 dan dikaruniai 2 anak bernama Zifara dan Elzo. Pada Juni 2021, Nirina melaporkan mantan asisten rumah tangga almarhumah sang ibu, Riri Kasmita, atas kasus penggelapan aset dengan kerugian sebesar 17 miliar, di mana 2 sertifikat tanah telah dijual dan 4 lainnya diagunkan. Lalu Agustus 2022, Riri beserta sang suami Edrianto dan 3 notaris ditetapkan sebagai tersangka hingga divonis 13 tahun penjara. Kasus ini terungkap setelah ibu Nirina, Cut Indria Martini, meninggal dunia pada 2019, di mana sebelumnya Riri diminta tolong untuk mengurus surat yang hilang, namun malah mengubah nama kepemilikan menjadi namanya. Pada Februari kemarin, 4 sertifikat tanah telah dikembalikan kepada Nirina. Namun 8 Maret Riri menggugat Badan Pertanahan Negara Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan pencatatan peralihan hak milik pertanahan. Seperti apa perjuangan Nirina menanggapi kasusnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, sudah bersama dengan Nirina. Apa kabar sih? Tadi dulu mau zumba dulu. Kok zumba? Ya aku minder deh sama dia, sekarang lari mulu berdua sama suaminya. Kamu tuh lari karena apa sih? Pelarian yang baik. Pelarian yang baik. Ya kan? Kesel ya? Iya kan? Daripada ngapa-ngapain kita melakukan sebuah pelarian yang sehat dan pelarian yang baik. Dari tahun 2020 itu kamu. Iya. Enggak dong, larinya udah dari sebelum itu dong. Oh, larinya tuh baru. Kan kita kan karena kasus. Mana sempet Mbak olahraga pada saat lagi kasus iya sih. kan? Kamu sampai katanya berhenti juga syuting apa segala macam. 2 tahun aku nggak ngapa-ngapain. Khusus untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Begitu udah diserah dari 6 dibalikin 4 ya kan? Jadi 6 yang digelapkan nih. Yang digelapkan. Dari 6 ini 4 sudah dikembalikan. Sisanya adalah si 2 ini ternyata sudah dipecah menjadi 4. Oh, oke. Cerdas ya. Dan jadi sekarang yang ini sudah dikembalikan, yang ini masih on the process, dan yang ini digugat. Oh, digugat. Padahal yang menggugat sudah masuk penjara. Betul. Untuk kasus dugaan, bukan dugaan lagi, penggelapan dokumen. Ya. Oke, baiklah. Ini ada artikelnya. Kalah telak, mantan ART malah gugat negara dan minta tanah dikembalikan gitu ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Terus jadi kamu ketika tiba-tiba datang nih, aku tuh kaget. Aku pikir itu baru dilaporin, ternyata udah sampai sidang. Nggak jadi. Kemarin itu sebenarnya belum mulai sidangnya. Itu tuh lagi persiapan untuk maksudnya persiapan menuju sidang. Jadi masuklah Nirina ke dalam ruangan itu kan tanpa boleh ditemanin. Jadi bener-beneran Nirina sendiri bersama lawyernya ada 3 orang. Terus Nirina, ya jadi gini, yang digugat itu BPN. Yang digugat BPN turut tergugatnya adalah Nirina, Bank BRI dan Bank BCA. Karena surat ini sertifikatnya harusnya lagi disekolahkan di bank-bank yang tadi diagunkan. Nah, tapi kan pokoknya istilahnya kemarin kita sudah menjalankan persidangan, sudah menang, sudah ingkrah, berarti kan sudah terbukti bahwa mereka bersalah dong, dan udah dipenjarakan. Riri suaminya bersama 3 oknum notaris dan juga ada 1 pegawai Bank BRI gitu. Ya udah, jadi tiba-tiba nggak tahu gimana pas lagi nyampe rumah gitu. Surat apaan nih? Pas lagi ngeliat, lah kok diundang harus datang ke persidangan? Apa? Katanya ada cacat administrasi. Karena ibaratnya BPN mengembalikan surat kepada Nirina. Iya, makanya kenapa BPN balikin Nirina? Itu kan aslinya istilahnya punya mereka gitu loh. Sudah atas nama mereka. Ya, walaupun prosesnya penggelapan gitu ya. Kan sudah terbukti. Itulah I don't get it. Kamu pasti emosi banget.
sebenarnya udah melalui tahap emosi ya. Karena emosinya tuh udah lama Mbak. Udah dari 2020 sampai akhirnya sidang, sampai akhirnya sekarang 2004 gitu kan. Tapi ya udah gitu. Terus yang bikin marah waktu itu adalah karena mereka membuat Nirina berkurang waktu bersama anak-anak Buya. Ya, gitu. Jadi 2 tahun my dad was sick, tapi aku harus sibuk ngurusin ini gitu kan, sampai akhirnya Buya tuh panik. Ya gitulah maksudnya ya. Gitu. Cuman yang ini ya ada ya tayangannya ya. Enggak ceritain aja cerita. Ya ini sebenarnya lebih ke pertanyaannya tuh lebih ke ya apa lagi? Karena gini loh Mbak. Kalau aku mau gitu ya, lebih dalam lagi, lebih mengusik dia gitu loh, lebih menyelesaikan secara tuntas. Harusnya Anda kan juga bisa nih ngomongin mengenai aliran dananya, yang jelas-jelas kita udah tahu jalannya kemana. Ada ibunya lah, ada adeknya lah, yang sekolahnya adalah di Malaysia gitu kan. Cuman maksud aku gini, dan dia punya bisnis frozen food gitu loh, dan beberapa bisnis lainnya. Yang modalnya didapat dari sudah jelas, dari tanah, aliran dana itu, dari sertifikat yang digelapkan itu. Udah jelas kok. Makanya pas lagi kemarin persidangan aku tuh udah tenang kayak, oh ya udah semua sudah terbukti salah dan ingkrah. Terus tiba-tiba sekarang dia menggugat lagi. Kemarin mungkin terdengar kayak marah tuh, lebih tepatnya adalah gue tuh udah merelakan apa yang lo sudah dapetin dari nyokap gue secara your way. Ya udah silakan, gue nggak bakal kayak sini kita miskinkan dia. Ya udahlah, dia kan punya keluarga, dia punya anak, dia punya apa, dan suaminya kan berarti kan sama dia di penjara, berarti anaknya kan sendiri. Aku tuh udah mikirin sampai kayak ya udahlah, kalau emang itu bukan milikku, go ahead, nikmatin aja gitu loh. Cuman sekarang dia pakai menggunakan itu untuk menyerang balik kan. Mau nih gue pengen lebih lagi, mau gue usik keluarganya gitu kan. Tapi kan ngapain Mbak? Masih mau lewat di depan lagi ya kan. Kita lihat dulu. Waktu kemarin sempat viral berikut ini. Itu kuasa hukumnya. Kita bukan masalah ini salah, tapi sini melakukan upaya administrasi. Terima kasih atas hadiah. Jangan Anda begitu. Kencang sekali suaranya. Bisa loh ngomong normal. Biasa saja. Biasa saja. Keluar pun Anda bilang jangan lewat sini. Bisa dong lewat sana. Teman-teman didengar ya saya bilang. Oh silakan aja putar lagi nanti kameranya. Putar lagi aja kameranya nanti. Saya pertama di kampung saya punya kerja. Pak Ricardo, pewakil orang yang menzalimi ibu saya. Bapak bisa suara kencang nggak ya? Itu nggak bisa. Emang dikira saya nggak pernah ngasih. Jangan merasa lupa. Aku jadi penasaran. Jadi sebenarnya kamu ngomong apa sih? Nggak boleh lewat sini atau lewat sana? Aku tuh cuma bilang gini, karena kan waktu pas lagi di persiapan untuk menuju persidangan itu, di dalam tuh aku tuh kayak diteror banget sama mereka gitu. Kamu tuh kayak, sendiri? Aku sendiri. Tidak ada perwakilan, maksudnya kuasa hukum apa segala macam. Nggak boleh? Belum, karena kan waktu itu kita baru dipertanyakan apakah kita mau menjadi pihak yang akan diturut tergugatin gitu loh. Jadi ya udah baru persiapan. Oh, baru persiapan. Oke. Tapi di dalam situ tuh mereka sudah ngomongnya tuh mulai kayak gitulah gitu kan. Jadi aku udah diem aja gitu. Sampai salah satunya yang sebenarnya hari itu bikin lumayan nyangkut adalah karena kita diundangnya jam 10. Semua udah datang Mbak. BRI, BPN, BCA udah datang, perwakilan dari itu semua. Aku udah datang gitu kan. Lawyernya belum datang. Datangnya jam berapa Mbak? Jam berapa? Setengah 2. Kukira jam 1. Setengah 2. Makan siang dulu kali. Kan saya juga lapar. Mungkin itu semua karena lapar. Jadi emosi ya. Tahu gitu sendiri ya. karena kan tukang makan. Ya udah, jadi pas lagi dari situ, sebenarnya yang ngomongin cuman ya karena gimana ya Mbak ya, maksudnya udah campur aduk rasa di dalam, di pressure terus kayak begitu. Terus tiba-tiba dia memang melakukan itu tuh di depan ruang sidang, di depan pintu, tapi nggak deket banget gitu, karena kan yang tempat lain ada ruang sidang lain ya, mendingan gue di depan ruang sidang gue dong gitu kan. Udah, nah lagi gini terus lagi siap-siap wawancara, tiba-tiba jegrek dia mau keluar.
Oke, mau lewat nih, yaudah kita stop dulu gitu. Sekalian juga, gue juga mau tatap muka. Terus dah kan, nah welcome-in dia nggak keluar. Oh ya udah, berarti ya udah gue lanjut aja wawancara. Oke, let's go guys, kita wawancara aja gitu. Pas kita lagi wawancara, tiba-tiba cukrek dia keluar lagi. Lah aku udah mulai. Terus tiba-tiba kelihatan kan di ujung mata, tek lewatnya sini. So, aku cuma ngomong spontan sih sebenarnya Mbak, gitu. Cuma ngomong kayak bisa kali Pak lewat situ, pengen banget diliput kamera. Refleks. Iya, namanya juga lapar ya kan. Lapar. Sampai jam 2 loh aku di situ. Jadi kayak gitu. Udah tiba-tiba pas lagi kayak gitu, udah aku mau mulai lagi wawancara. Dia balik dengan bilang, "Apa kamu? Kenapa ngomong saya punya hak di sini? Ini ruang persidangan. Kamu pikir kamu eksklusif ada di sini?" Kok jadi marah? Terus aku bilang, "Pak, saya cuma bilang bisa kali lewat kanan." Kan itu kan ada jalan lain. Maksudnya kan sebagai orang yang lagi diwawancara tiba-tiba ada yang lewat gitu kan. Masa dia juga nggak ngerasa aneh sih gitu loh. Terus ya mungkin kalimat pengen banget diliput kamera ya mungkin nyelekit ya, maaf ya gitu. Cuma jadi namanya malah viral gitu ya kan. Tapi kan dia juga nanya sama saya, siapa saya di Republik ini ngomong-ngomong bisa viral gara-gara gitu. Jadi ya udah, pokoknya intinya udah yang sesi ini udah pengen tutup lah kayaknya. Maksudnya ya udah. Jadi akhirnya gimana tuh? Kelanjutan kasus ini akhirnya lanjut. Kemarin jadi kemarin itu ternyata udah sidang ketiga. Aku tidak dikasih tahu dikarenakan mereka itu 3 kali itu baru memberikan dokumen-dokumen. Ternyata sampai 3 kali berarti kan susah banget ya nyumpung, katanya punya banyak buktinya. Kok sampai 3 kali pertemuan persidangan susah ya nyarinya ya, karena kan harus nyari yang baru loh. Iya. Daripada yang baru. Daripada yang persidangan yang pertama kan berarti udah tuh kebukti bersalah kan. Untuk yang persidangan yang satu ini berarti kan mereka harus mengumpulkan informasi baru. Ada apa sih, dia mau ngelaporin apa lagi sih? Kamu mau dilaporin apa lagi sih? Aku cuma turut tergugat. Dikarenakan maksudnya ya nggak terima aja karena kenapa dikembalikan ke Nirina, dia bilang gitu. Kenapa dikembalikan kepada ahli waris lebih tepatnya. Ini ada artikel juga, pihak Riri sebut katanya ini tahun berapa sih dia? Sempat tahun berapa lah itu dia ngomong. Katanya salah satunya kenapa itu surat-surat bisa begitu-begitu, dibilang katanya karena kamu tuh nggak perhatian. Makanya almarhumah itu lebih percaya ke dia untuk ngurus segala surat-surat gitu. Oke. First of all, ini yang sudah dibuktikan di persidangan ya. Jadi ngomong apa adanya aja banget. Dia memang mengangkatnya seperti itu selama persidangan. Nah, yang bikin kadang-kadang kayak aduh sayang banget sih sidangnya tuh Zoom waktu itu karena kan lagi COVID kan. Cuman maksudnya gitu, lagi COVID, nah gue disuruh datang dia enggak. Ya sudahlah gitu kan. Mungkin karena ada urusannya juga kalau dimasukkan ke rutan lagi atau tempat waktu itu dia lagi dititipin itu, kalau dia keluar amit-amit dia sampai kena COVID kan berarti dia nyebarin yang di dalam. Nah ngerti lah gitu. Ya udah. Cuman waktu itu selama itu tuh dia ngomong gitu, iya Nirina sama keluarganya tidak pernah memperhatikan ibunya segala macam gitu-gitu kan. Kalau aku nggak memerhatikan orang tua atau mamana, kok mama bisa tinggal di rumah Kalau nggak memerhatikan ya biarin aja mama tinggal di rumahnya sendiri. Mama punya rumah kok sama Buya gitu kan. Tapi waktu itu tuh ada yang lain lagi, ada yang aneh lagi. Pas lagi di rumah mama itu 2 kali rumahnya kebobolan tanpa ada yang namanya rusak apa segala macam. I don't feel safe, so I took my mom and dad tinggal di rumah. Apakah itu tindak sebuah anak yang tidak peduli? Parah Mbak, dan itu siang bolong. Gerbangnya digeser, rumah berantakan. Ya aku takut dong. Serem banget ya. Parah, siang bolong Mbak. Dan kebetulan, dan bukannya kebetulan ya, kok anehnya setiap kali kejadian itu 2 kali Buya Mama lagi nggak di rumah. Jadi kan maksud aku gini, alhamdulillahnya Buya Mama nggak di rumah. Kan aku jadi kepalaku kemana-mana dong. Kalau sampai di rumah, aduh Mbak, aku sampai aja berinding banget. Aku langsung bilang, Mam, please tinggal di rumah aku gitu. Udah akhirnya Buya Mama tinggal di rumah. Sampai detik terakhir Mama nggak ada pun di rumah di manakah letaknya? Kalau memang aku tidak peduli, why is she in my house? Ini postingan kamu pada saat awal-awal memulai terkuak begitu ya?
Ma, unyilnya Mama cuma mau kasih tahu kamu tidak akan mundur untuk menyelesaikan masalah ini, Ma. Kami akan perjuangkan segala jerih payah Mama, segala keringat, bahkan air mata yang Mama telah curahkan untuk mendapatkan hal-hal yang sedang kami perjuangkan ini. Kami tahu semua ini Mama dapatkan dengan proses. Bahkan Ana tahu bahwa Mama pun belum sempat menikmati hasil jerih payah Mama itu. Nope. Mama tuh orang yang senang membahagiakan orang lain. Kenapa Ana bilang Mama nggak sempet ngerasain apa yang Mama udah dapatkan gitu ya? Karena kembali lagi, salah satu aliran dananya itu di waktu itu bahasanya adalah peminjaman kepada si Riri, karena katanya dia punya bisnis angkot. Terus dia bikinlah katanya ada arisan gini loh Mbak, ibu-ibu sudah tidak aktif bekerja, didatangin sama seseorang mengatakan bahwa Mah, aku ada bisnis nih gini, menguntungkan loh buat Mama gitu, tapi aku butuh budgetnya let's say gitu ya 25 juta. By the time aku balikin lagi Mama dalam waktu katakanlah entah 2 minggu entah sebulan, nah dipinjemin 25 juta, nanti aku kembaliin lagi 30 juta ya kan. Dari 30 juta itu berhasil dikembaliin tuh Mbak, dalam sebulan dikasih 30 juta. Terus kemudian nambah lagi, aku ada bisnis proposal nih, nambah misalnya katakan 50, nanti dikembaliinnya 60 atau 70. Terjadi lagi, berhasil. Kemudian nambah sampai akhirnya aku udah hitung Mbak, waktu pas lagi akhirnya kita menyelesaikan ini secara kekeluargaan dulu di awal, akhirnya dia mengakui bahwa surat itu bukan diutus sama Mama ke dia untuk diproses. Jadi gini, prosesnya adalah dia mendoktrin Mama. Mama itu kan gula ya Mbak ya. Jadi gula itu kan ada 2. Gula itu adalah ada yang basah sama ada yang kering. Nah Mama tuh yang kering. Jadi ternyata kalau orang gula yang kering itu dia efeknya adalah ke mentalnya. Sering breakdown, sering lupa, pokoknya melankolis gitu loh. Terus di saat itu di saat itu tuh wah, susah ngomong. Ya, tarik nafas dulu. Kita akan kembali tetap di Rumpi. Pantes ada tisunya di sini.